Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita kembali lagi ke mata kuliah Web Programming 2. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai connector, yang dimana di dalam connector itu terdapat yang namanya MVC, model, view, dan controller. Bisa dilihat di dalam layar yang ditampilkan. Untuk model itu sendiri, yaitu bagian yang bertugas untuk menyiapkan, mengatur, memanipulasi, dan mengorganisasikan data yang ada di dalam database. Misalkan kita ingin mengakses tabel apa, kita berhubungan dengan model. Kemudian di dalam view, yaitu yang bertugas untuk menampilkan informasi graphical user interface ataupun GUI-nya ya, tampilan yang bisa dilihat oleh user masing-masing. Itu ada di dalam tabelnya adalah di dalam tampilan view. Kemudian ada lagi yang namanya controller. Controller ini adalah yang bagian yang bertugas untuk menghubungkan serta mengatur model dan view agar dapat saling terhubung. Jadi ini adalah secara sekilas mengenai pengertian model, view, dan controller yang ada di dalam connector. Kemudian untuk jalurnya ya, misalkan alur dari MVC itu bisa digambarkan di layar seperti ini. Pertama, menampilkan data dari view. Dia menampilkan secara grafik user interface-nya ke user. Oleh karena itu akan merequest ke dalam controller. Kemudian oleh controller itu dia akan mengatur bagaimana data akan ditampilkan di dalam view. Dia akan dikirimkan kembali ke dalam model, request-nya data diteruskan ke dalam model. Nah, di dalam model ini akan dicari dan akan dikelola data yang diminta sesuai dengan yang ada di dalam database. Tabel apakah akan yang ditampilkan dan lain sebagainya. Setelah sudah dicari dan dikelola, maka di dalam model akan dikirimkan kembali ke dalam controller, yaitu mengambil data yang sudah diolah dan kemudian dikirimkan kembali ke controller untuk diatur. Kemudian data yang sudah ada di controller akan dikirimkan kembali, data yang sudah diatur dikirimkan kembali ke dalam view untuk ditampilkan. Ini adalah alur dari MVC, model, view, dan controller. Kemudian kelebihan dari MVC, diantaranya yang pertama, proses pengembangan aplikasi itu lebih cepat dan lebih efisien ya. Penggunaan MVC dapat mempercepat pengembangan aplikasi karena apa? Karena kode dapat dikerjakan oleh beberapa developer secara bersamaan. Seperti contohnya misalkan untuk pengembangan aplikasi web, bagian model dan controller dapat dikerjakan oleh back-end developer. Sedangkan bagian view dapat dikerjakan oleh front-end developernya seperti ini. Kemudian kelebihan MVC yang berikutnya, yang kedua, yaitu penulisan kode menjadi rapi. Kenapa rapi? Karena dibagi menjadi 3 bagian ya, dari model, view, dan controller untuk mengembangkan kode tersebut. Jadi setiap kode itu sesuai dengan fungsinya masing-masing. Apakah kita akan menulis di tampilan berarti di view. Untuk menghubungkan ke dalam database biasanya kita meletakkannya ada di file folder model. Nah, seperti ini ya. Kemudian kelebihan MVC yang ketiga, dapat melakukan testing dengan lebih mudah untuk memastikan seluruh aplikasi bekerja sesuai dengan rencana. Maka langkah testing ataupun uji coba wajib dilakukan dengan menggunakan model, view, dan control. Ini maka proses pengujian testing dari web dapat dilakukan pada setiap bagiannya masing-masing. Apakah itu di view, apakah itu di controller, ataukah di model. Kemudian kelebihan yang keempat, perbaikan debug. Kalau misalkan ada yang error, yang tidak jalan, maka perbaikannya itu lebih cepat. Karena penggunaan MVC dapat mempermudah developer untuk memperbaiki error ataupun debug ya yang terjadi. Biasanya developer dapat fokus nih untuk menemukan dan memperbaiki masalah yang terjadi karena kode dituliskan pada bagian-bagian terpisah, yaitu model, view, dan controller.
Kemudian yang kelima, mempermudah pemeliharaan. Konsep MVC dapat mempermudah pemeliharaan karena skrip ataupun kode yang lebih rapi, terstruktur sehingga mempermudah developer dalam proses pemeliharaan aplikasi. Ini adalah kelebihan dari MVC. Baik, sekian untuk materi web programming 2 mengenai connector, mengenai MVC. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan dapat diaplikasikan ya di dalam pengembangan sistem ataupun pembuatan aplikasi yang kalian buat. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.